Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad fi kitabi An-Nasaih ad-Diniyah rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Mabhasus shaum ila an qala wa fihi a'ni syahra Ramadan anzalallahu kitabah wa ja'ala min layalihi lailatul qadri allati hiya khairun min alfi syahr. Dan di dalamnya, maksudnya di dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dan Allah jadikan dari malam-malamnya itu ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Allati hiya khairun min alfi syahr, yang dimana malam Lailatul Qadar itu lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Wal alfu syahrin aktsaru min salasin wa samanina sanatan, dan 1000 bulan itu nilainya lebih baik daripada 83 tahun. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan suci Ramadan ini dengan Allah turunkannya Al-Qur'an, yang dimana kita tahu Al-Quran adalah merupakan pedoman dan merupakan petunjuk bagi kita kaum muslimin. Jadi aturan kita dalam keseharian kita, dari mulai kita bangun sampai kita bangun lagi, itu adalah yang mengatur Al-Quran. Dan subhanallah, ternyata Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkannya di bulan suci Ramadan. Nah, inilah bahwasanya di antara salah satu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala turunkan itu di bulan suci Ramadan, yang merupakan pedoman bagi kita Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan juga di antara malam-malam bulan Ramadan itu adalah malam yang mempunyai nilai lebih daripada 1000 tahun, daripada 1000 bulan, dan 1000 bulan itu lebih daripada 83 tahun. Artinya bahwasanya apabila seseorang dia beribadah pada malam yang di situ adalah malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya itu bagaikan orang yang melebihi daripada 83 tahun. Dia baca Al-Quran yang kebetulan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka sama dengan dia membaca Al-Quran 83 tahun lebih. Subhanallah. Dia tahajud, dia salat tarawih, dia salat berjamaah, dia bersedekah, dan ketika itu dia lakukan dan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka Allah akan berikan dia nilai yang lebih daripada 83 tahun dia beribadah. Naam. Memang sekarang yang jadi pertanyaan itu, gimana tuh kapan malam Lailatul Qadar? Nah, di sana ulama khilaf, banyak khilaf ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar, ada yang mengatakan dari awal Ramadan bisa terjadinya Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu di malam-malam 10 terakhir daripada Asyrul Awakhir bulan Ramadan. Dan juga yang di malam-malamnya itu adalah malam yang ganjil, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ sekalipun itu kita nggak usah berbicara bahwasanya malam datangnya kapan, kenapa malam kapan, karena ulama sendiri khilaf, ada yang mengatakan begini. Yang intinya bahwasanya bagi kita, jangan kita mencari hanya di malam-malam yang dikatakan itu, tapi setiap malamlah kita jadikan bahwasanya malam Lailatul Qadar bagi kita. Sehingga dengan begitu setiap malam kita habiskan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah ulama yang mengatakan bisa aja dari malam pertama, bisa aja itu. Jadi sehingga dengan begitu kita tidak pernah pada malam-malam Ramadan kita tinggalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalaupun kita tidak tahu pastinya datang Ramadan itu pada malam Lailatul Qadar itu, tapi dengan ibadahnya kita pada malam itu, insya Allah di antaranya itu akan ada daripada malam Lailatul Qadar. Naam. Jadi intinya habiskan semua malam Ramadan itu dengan ibadah, sehingga insya Allah
pasti akan ada yang kita dapati pada malam Lailatul Qadar. Hatta sekalipun kita nggak tahu pada malam itu malam Lailatul Qadar, tapi kalau kita ibadah, insya Allah nanti pada di akhirat, ya Allah, kapan ini ya Allah, umur saya cuma 60 tahun, 70 tahun, kok saya dapat ibadah sekian lamanya ini? Oh, dulu ente ketika ibadah itu malam Lailatul Qadar, cuma emang nggak ketahuan bagi ente itu. Atau itu malam Lailatul Qadar, tapi kan ente ibadah, Allah Subhanahu wa taala berikan. Naam, fata'ammal hisab dzalik, maka harus kita pikirkan, coba kita renungi, lihat nilai begitu. Wa tafakkar fi nafsika ayya lailati hadhihi al-laila allati sarat indallahi khairan wa afdal min hadhihi al-muddati tawila. Itu yang harus kita fikirkan. Coba malam apa itu? Malam yang dimana di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kemuliaan, keafdalan yang begitu banyaknya daripada malam-malam. Artinya apa? Artinya difikirkan, direnungkan dan dijalankan, bukan dipikirin doang. Oh Allah, iya itu gitu. Tapi tarawih kagak, naudzubillah. Tahajud kagak, naudzubillah. Baca Quran di malam itu kagak, naudzubillah. Mikirin aja itu kapan ya, ini ya. Bukan itu yang kita ini kan adalah melakukannya. Wa qala ta'ala syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Thumma qala subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Itulah dalil di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Ini Allah katakan syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dan di situ malam ada Lailatul Qadar, itu dalam surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, disinilah bahwasanya jadi penetapan turunnya Al-Qur'an itu di bulan Ramadan adalah sesuatu yang pasti, dan juga penetapan malam di antara malam itu ada Lailatul Qadar itu juga sesuatu yang pasti. Fa insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita orang yang bisa merasakan malam Lailatul Qadar. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila malam itu Lailatul Qadar, Allah akan kirim malaikat menyalami dia, dan apabila dia tersalami oleh malaikat, niscaya raqqa qalbuhu wa kathura dumu'uh. Hatinya itu akan terasa teduh, sejuk, dan dia terasa mengucurkan air mata. Makanya itulah para ulama mereka menentukan bahwasanya malam ini tanggal sekian, malam ini tanggal sekian, karena mereka merasakan, karena bisa itu dirasakan. Sebagaimana iman, Nabi katakan bahwasanya iman itu bisa dirasakan kelezatannya. Nah, inilah orang-orang yang tertentu. Allahumma ij'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita di antaranya orang yang bisa benar-benar merasakan iman dan juga bisa merasakan malam Lailatul Qadar. Fa insyaallah mudah-mudahan dengan kita takwa takut pada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah Allah ciptakan, Allah buktikan itu kepada kita. Allahumma rzuqna idraka Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna idraka Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna idraka Lailatul Qadar. Ya Allah, berikanlah anugerah kepada kami untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Waktub hazzana ya Allah, ya Allah tuliskanlah ya Allah jatah kami ya Allah untuk malam Lailatul Qadar. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.